strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi kita pada channel Imajinasi, channel yang sengaja dibuat untuk berbagi ilmu, pengetahuan, dan informasi. Pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan membahas seputar studi kelayakan bisnis. Sebuah kajian tentang apakah bisnis itu layak untuk dilakukan ataukah tidak layak untuk dilakukan. Atau mungkin apakah bisnis tersebut layak untuk dilanjutkan ataukah tidak layak untuk dilanjutkan. Tetap simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel yaitu channel Imajinasi. Berbicara masalah studi kelayakan bisnis, pada dasarnya kita akan mengambil dua sudut pandang utama terhadap bisnis yang akan kita kaji. Apakah bisnis tersebut layak untuk dilakukan ataukah tidak layak untuk dilakukan. Dari persepsi yang pertama, kita akan melihat bahwa bisnis tersebut masih dalam tahap perencanaan. Apakah bisnis tersebut masih dalam tahap perencanaan ataukah dalam persepsi yang kedua, yaitu bisnis tersebut sudah sementara berjalan ataukah sementara melakukan operasional. Nah, untuk sudut pandang yang pertama atau persepsi yang pertama, kita akan melihat bahwa bisnis tersebut masih dalam tahap perencanaan. Jika halnya demikian, maka dalam studi kelayakan bisnis kita lebih kepada pendekatan peramalan terhadap rencana bisnis tersebut. Bagaimana bisnis tersebut di masa mendatang dan apa yang akan kita peroleh dari bisnis tersebut. Itu masih dalam tahap peramalan. Namun, jika sekiranya persepsi itu lebih kepada bisnis yang sementara berjalan, maka kita akan masuk pada pendekatan evaluatif, atau dalam hal ini kita akan mengevaluasi bisnis yang telah kita lakukan berdasarkan data-data yang kita peroleh dari historical bisnis di masa sebelumnya, yang kemudian kita jadikan dasar untuk meramalkan di masa yang mendatang. Akan tetapi dari dua persepsi ini, baik itu bisnis yang akan dilakukan atau sementara dalam bentuk perencanaan maupun bisnis yang sementara berjalan, keduanya lebih kepada satu kesimpulan, apakah bisnis tersebut layak ataukah tidak layak. Jika persepsi bisnis ini adalah bisnis yang sementara dijalankan, maka kesimpulannya adalah apakah bisnis tersebut layak untuk dilaksanakan ataukah tidak layak untuk dilaksanakan. Namun, jika bisnis tersebut sudah dalam proses operasional atau sementara berjalan, maka bisnis tersebut dalam kesimpulan kajiannya apakah layak untuk dilanjutkan ataukah bisnis tersebut tidak layak untuk dilanjutkan. Nah, dalam menentukan layak atau tidak layak, pada kajian studi kelayakan bisnis dibutuhkan beberapa aspek utama sebagai indikator untuk sampai pada kesimpulan kita apakah layak atau tidak layak. Adapun aspek-aspek utama yang ada di dalam studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama adalah aspek pasar. Selanjutnya adalah aspek sumber daya manusia. Berikutnya adalah aspek produksi di dalam perusahaan atau di dalam bisnis dan aspek keuangan. Inilah yang menjadi aspek dasar di dalam studi kelayakan bisnis. Kemudian ada aspek pemasaran terhadap produk kita. Selanjutnya ada aspek manajemen, aspek organisasi di dalam bisnis kita. Berikutnya adalah aspek teknologi dan informasi. Selanjutnya adalah aspek industri dan persaingan, aspek perilaku konsumen, dan aspek pemerintah. Dari sekian banyak aspek yang ada, kita akan membahas satu persatu aspek tersebut di masing-masing video sehubungan dengan studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan ini kita akan fokus pada aspek keuangan. Mengapa? Karena aspek keuangan menjadi salah satu dasar aspek yang ada dalam bisnis yang sangat menunjang aspek bisnis tersebut dapat berjalan atau tidak.
Berbicara tentang aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis, pada dasarnya kita akan melihat sisi perencanaan bisnis dan sisi perakiraan pendapatan yang akan diperoleh oleh bisnis kita di masa mendatang. Nah, berbicara masalah perencanaan bisnis, pada dasarnya kita lebih kepada pendekatan biaya atau pengeluaran yang telah dilakukan oleh perusahaan atau yang akan dilakukan oleh sebuah bisnis yang direncanakan. Di satu sisi, berbicara masalah perakiraan pendapat, kita akan melihat bagaimana sih pendapatan yang layak yang nantinya akan diterima oleh bisnis kita, oleh perusahaan kita di masa tertentu sesuai dengan harapan yang kita inginkan terhadap bisnis yang kita nantinya akan jalankan atau sementara kita jalankan. Nah, dari kedua perbandingan ini, apakah pengeluaran yang dilakukan dan pendapatan yang nantinya akan diterima itu layak ataukah tidak layak? Kesimpulan daripada aspek keuangan ini adalah membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang nantinya akan diterima. Jika keduanya ini dihubungkan dan memiliki satu kelayakan, maka bisnis tersebut dalam sudut pandang aspek keuangan layak untuk dilaksanakan atau layak untuk dilanjutkan. Namun demikian, jika kedua hal ini, apakah biaya dan pendapatan yang nantinya akan diterima, jika dihubungkan dan hasilnya adalah tidak layak, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan atau bisnis yang kita rencanakan tidak layak untuk dilakukan, ataukah mungkin bisnis kita tidak layak untuk dilanjutkan jika sementara berjalan. Lebih jauh lagi, berbicara masalah aspek keuangan, kita bisa mengilustrasikan secara sederhana ketika kita menanam sebuah bibit, ibaratkan itu adalah sebuah pengeluaran pada saat ini, ataukah sebuah biaya yang telah kita korbankan untuk nantinya diharapkan diperoleh pendapatan di masa yang mendatang. Nah, dari bibit ini kemudian kita rawat dengan baik, kita keluarkan biaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, dengan harapan bahwa bibit ini dapat tumbuh dengan baik, dengan sehat, dan nantinya kemudian mampu memberikan buah yang bermanfaat untuk kita. Nah, di masa mendatang pada waktu tertentu kita akan melihat bahwa bibit ini sudah memberikan manfaat berupa buah, apakah tumbuhnya subur dan kemudian daunnya rindang dan memberikan kita manfaat, terasa nyaman, aman, memberikan buah yang segar, itu adalah sebuah bentuk pendapatan di masa mendatang ataukah hasil daripada jeripaya kita saat menanam bibit di awal kita melaksanakan investasi. Nah, sama halnya dengan di bisnis ataukah di usaha. Bagaimana pengeluaran kita saat ini itu merupakan sebuah bentuk investasi yang nantinya ada harapan di dalamnya bahwa di masa mendatang, di waktu tertentu kita akan mendapatkan atau memperoleh pendapatan sekian yang menurut kita itu layak diperoleh dari investasi yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Oleh karenanya, apakah kedua hal ini jika dihubungkan antara biaya yang telah dilakukan dengan pendapatan yang akan diterima di masa mendatang itu sesuai dengan harapan? Jika sesuai dengan harapan, maka dapat dikatakan bahwa bibit yang kita tanam itu layak untuk kita pelihara dengan baik. Bisnis yang kita rencanakan layak untuk kita lakukan di masa berikutnya, ataukah bisnis yang sementara kita jalankan layak untuk kita lanjutkan di masa mendatang. Hal itulah yang kemudian menjadi satu bentuk studi atau kajian di dalam sebuah kelayakan bisnis dari sudut pandang keuangan. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana sih menentukan apakah pendapatan itu sesuai dengan harapan ataukah tidak? Atau dalam hal ini kita akan bertanya,
Lantas bagaimana sih standarisasi harapan itu? Apakah pendapatan sekian puluh juta atau nantinya sekian ratus juta kemudian itu menjadi standar sebuah harapan seorang investor, atau seperti apa? Itu yang menjadi pertanyaan kita dari sudut pandang aspek keuangan. Dan nantinya kita akan menjawab hal tersebut. Nah, pengeluaran dan pendapatan. Pengeluaran pada saat ini dan pendapatan di masa yang mendatang pada waktu tertentu. Apakah ini sesuai dengan harapan ataukah tidak? Itu yang nantinya akan menjadi satu kesimpulan apakah layak ataukah tidak layak. Berbicara masalah pengeluaran atau biaya yang dilakukan pada saat ini atau investasi pada saat ini, pada dasarnya membutuhkan yang namanya modal sendiri. Kita akan membutuhkan modal. Kita akan membutuhkan modal sebagai satu bentuk investasi yang kita lakukan di masa saat ini. Apakah modal itu dalam bentuk modal sendiri ataukah bisa saja dalam bentuk hutang. Nah, kedua hal ini yang kemudian bisa dijadikan perpaduan di dalam struktur modal bisnis kita untuk kemudian kita jalankan bisnis tersebut berdasarkan apa yang kita harapkan. Nah, dari kedua struktur modal ini, apakah modal sendiri ataupun dalam bentuk hutang, keduanya merupakan modal awal yang dijadikan dasar untuk kita melaksanakan proses operasional di masa mendatang. Nah, sementara lain dalam hal pendapatan di masa mendatang yang kita harapkan adalah bagaimana arus kas dalam operasional perusahaan kita memberikan satu hal yang positif di masa mendatang, yang kemudian modal awal yang kita lakukan di masa saat ini dan arus kas di masa mendatang dalam bentuk arus kas bersih yang kemudian kita akan sandingkan di antara keduanya, ya. Kita akan fokus pada modal awal, ya, dan pendapatan di masa mendatang dalam bentuk arus kas bersih. Nah, inilah yang kemudian yang menjadi kajian di dalam studi kelayakan bisnis dalam aspek keuangan. Kita akan melihat bagaimana modal awal, dan modal itu baik itu modal sendiri maupun hutang, keduanya ini memiliki yang disebut dengan cost of capital atau biaya modal. Nah, cost of capital untuk modal sendiri itu bisa seperti dividen, untuk hutang itu bisa seperti interest atau bunga. Nah, untuk modal awal ini yang akan kita lihat bagaimana pengorbanan kita di masa awal yang nantinya akan kita peroleh pendapatan di masa mendatang dalam bentuk arus kas bersih. Nah, modal awal inilah ditambah dengan interest atau bunga sebagai cost of capital yang nantinya akan kita bandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh di masa mendatang. Apakah layak atau tidak layak? Itu untuk aspek keuangan. Bagaimana cara kita membandingkannya? Kita akan melihat bahwa di dalam proses studi kelayakan bisnis, khususnya untuk aspek keuangan, kita akan melihat apakah modal yang kita keluarkan pada saat ini dan perakiraan pendapatan di masa mendatang itu sesuai dengan harapan kita atau tidak. Apakah layak atau tidak, itu dapat diukur dengan metode pengukuran di dalam aspek keuangan. Yang pertama adalah metode periode pengembalian atau biasa disebut dengan payback period method. Yang kedua ada yang disebut dengan metode nilai bersih saat ini atau net present value method. Selanjutnya ada yang disebut dengan metode indeks profitabilitas atau profitability index, dan ada yang disebut dengan metode tingkat pengembalian internal atau internal rate of return method atau biasa disingkat dengan IRR atau biasa disebut dengan laju pengembalian sebuah usaha atau sebuah bisnis. Nah, 4 indikator yang akan kita gunakan untuk menilai kelayakan sebuah bisnis dari sudut pandang aspek keuangan. Sebenarnya masih banyak metode yang dapat digunakan,
Hanya saja kita lebih fokus pada 4 metode yang akan kita kaji satu persatu di beberapa video mendatang, sehubungan dengan payback period, net present value, profitability index, dan internal rate of return. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu metode tersebut di dalam video selanjutnya. Tetap stay on dalam channel Imajinasi, channel yang sengaja dibuat untuk berbagi ilmu, pengetahuan, dan informasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.